Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Minggu 17 Mei 2026. Panggilan untuk membuat tata tertib penginjilan bagian 1. 1 Korintus 14 ayat 33 hingga 34. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Tuhan bukanlah sumber kebingungan. Pernyataan ini mungkin terdengar jelas, tetapi Anda tidak akan mengetahui jika melihat kondisi beberapa jemaat Advent hari Sabat pada tahun 1853. Gerakan ini telah bertumbuh dengan pesat, namun belum memiliki struktur yang memadai untuk mengatur para anggotanya. Meskipun mereka telah membuat beberapa kemajuan dalam hal keteraturan, komunitas ini masih cukup rentan. Hal ini terlihat jelas dalam laporan Ellen White tentang perjalanannya bersama James ke wilayah timur pada musim gugur tahun 1853. Ia melaporkan ini adalah perjalanan yang melelahkan dan agak mengecewakan. Banyak orang telah menerima kebenaran tetapi hati dan kehidupan mereka belum disucikan. Unsur-unsur pertikaian dan pemberontakan sedang terjadi dan perlu adanya gerakan untuk memurnikan gereja. Dengan mengingat keadaan tersebut, tidak sulit untuk memahami mengapa ia dan suaminya sama-sama mengeluarkan seruan besar untuk mewujudkan Gospel Order atau tata tertib penginjilan pada bulan Desember 1853. James White memimpin gerakan untuk membentuk organisasi yang lebih baik melalui serangkaian artikel di majalah Review yang berjudul Gospel Order. Dalam artikelnya pada tanggal 6 Desember, ia menunjukkan bahwa tata tertib penginjilan merupakan pokok bahasan yang sangat penting bagi gereja Kristen mula-mula dan tidak dapat dianggap kurang penting pada hari-hari terakhir yang penuh bahaya. Jika tata tertib penginjilan begitu penting sehingga Paulus perlu membahasnya secara mendalam dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat, maka hal itu tidak boleh diabaikan oleh umat Tuhan pada zaman ini. Kami berpendapat bahwa hal itu telah banyak diabaikan dan perhatian jemaat harus diarahkan kepada pokok bahasan ini dan upaya yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk mewujudkan tata tertib penginjilan selengkap mungkin. James White menulis dengan nada keprihatinan yang mendalam. Sungguh menyedihkan bahwa banyak saudara kita yang berhasil melarikan diri dari belenggu berbagai jenis gereja yang bersatu menolak doktrin Advent. Kini mereka telah berada di Babel yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Mereka terlalu banyak mengabaikan tata tertib penginjilan. Banyak orang yang bersemangat untuk keluar dari Babel, tulisnya. Ikut-ikutan bersikap gegabah dan tidak tertib, dan segera menjadi seperti Babel yang kacau balau. Tuhan tidak memanggil seorang pun dari umatnya untuk meninggalkan kekacauan gereja, dengan maksud agar mereka terbebas dari aturan dan disiplin. Tempat dan situasi yang bahagia sulit dipertahankan di dunia yang penuh dosa. Menemukan titik keseimbangan antara sisi yang menindas dan sisi kebebasan yang tanpa koordinasi bukanlah hal yang mudah dalam sejarah gereja. Namun, Tuhan memimpin umatnya tidak hanya dalam hal doktrin, tetapi juga dalam pengaturan yang efektif. Tuhan, ajar kami untuk menghargai keteraturan dalam pekerjaanmu dan bimbing kami untuk menemukan keseimbangan yang Engkau kehendaki. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan sepanjang malam dalam istirahat. Engkau boleh menjaga melindungi kami boleh bangun pagi ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami akan memulaikan segala aktivitas pekerjaan kami di hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, saudara-saudara kami. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan berkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.